ingsun laku nistana yawara kelawan mekak hawa hawa kang dur angkara. Kemudian 2 hari kemudian Eyang tuh sakit. Tahu-tahu Eyang kemasukan daripada abdi dalam kinasih, daripada Ratu Kidul itu sendiri, ya. Ratu Kidul sendiri artinya memberikan abdi dalam kinasihnya itu kepada Eyang untuk menjaga tubuh Eyang. Sahabat-sahabat Trans 7, bersama lagi dengan Eyang Ratih. Assalamualaikum, salam rahayu, Om Swastiastu, Amitofah, dan salam sejahtera serta salam kebajikan. Kalau tadi saya ditanya mengenai ada apakah tidak atau bagaimana, Ratu Kidul bagi orang-orang supranatural itu dipercaya ada banget, ya. Tetapi kalau orang awam dia boleh percaya boleh tidak, ya. Tetapi kita yang bisa melihat sosok daripada beliau itu sangat luar biasa, dan beberapa kali yang itu bersahabat dengan Mbah Nono Laksono. Mungkin pemirsa juga pada tahu Mbah Nono ini adalah abdi dalam keraton, ya. Kalau yang di Merapi Mbah Marijan, kalau yang di Parangtritis Parangkusumo adalah Mbah Nono. Mbah Nono itu beliau sangat luar biasa. Saya tahu sendiri dia memindahkan waktu Jogja mau tsunami itu hanya memakan nasi putih saja. Dia masuk laut itu tidak basah badannya. Tapi maaf, beliau sekarang sudah almarhum, ya. Tetapi tidak salah pilih orang-orang Jogja dengan beliau itu, karena memang sangat mumpuni. Dan di sana saya juga berfoto dengan beliau waktu Selasa Kliwon, ya. Saya sembahyang di Parangtritis, itu banyak sekali off-off-nya. Dan di foto-foto saya itu banyak kejadian aneh mengenai sosok Ratu Kidul sendiri, ya. Saya berfoto dengan orang-orang FKPPAI waktu itu ada seminar, ada rapat. Itu yang orang yang mau trek itu sampai kaget. Yang ini kok suasananya seperti di lautan, ya. Terus beberapa kali dia mau trek seperti itu, ya. Tetapi saya cuma ketawa doang. Kemudian 2 hari kemudian Eyang tuh sakit. Tahu-tahu Eyang kemasukan daripada abdi dalam kinasih, daripada Ratu Kidul itu sendiri, ya. Ratu Kidul sendiri artinya memberikan abdi dalam kinasihnya itu kepada Eyang untuk menjaga tubuh Eyang, ya. Beliau saya ambil, saya telusuri semua, dan itu ada yang di tengah dekat kembang itu, itulah sosok daripada Nyi Pandansari, ya. Dan di sini ada foto Kanjeng Ratu, ya. Dan itu yang Ratih sendiri di bawah Semar, ya. Dan Eyang ini menjadi seorang paranormal yang tidak pernah belajar atau turunan, ya, karena berdasarkan wahyu. Tetapi kejadian aneh mengenai Kanjeng Ratu Kidul sendiri, atau mitos atau legenda, tapi kami percaya sebagai orang spiritual bahwa beliau ada. Kenapa? Karena beliau ada, kita itu sering mendapatkan penampakan beliau, ya. Baik di Pelabuhan Ratu, Parangtritis, Parangkusumo, selalu beliau itu kalau kita hadir kadang-kadang dengan ombak yang sangat besar banget, kemudian langsung surut, ya. Kemudian ada penampakan segelebat. Pernah kejadian ini di Bali, ya. Saya dengan pemangku-pemangku semua di Bali, itu beliau
naik kereta kencana seperti emas ya. Saya waktu itu melihat, saya bilang sama teman saya dengan bahasa Bali, saya bilang AO itu ada kereta kencana, karena dia tidak bisa melihat. Dia bilang dija ada sengade, dia bilang mana ada, nggak ada gitu kan. Tapi saya lihat, nah pemangku ini tanggap, kemudian saya dikasih tebu hitam dan saya telur. Kemudian udah saya namanya kerauan, kalau di sana itu saya kemasukan sosok Kanjeng Ratu, dan di sana juga ada satu kamar beliau. Saya itu tiduran pakai perias-periasannya Kanjeng Ratu, tapi saya dibiarkan aja sama mereka-mereka. Dan justru mereka itu bilang atu gitu. Atu berarti ratu ya. Terus dan kejadian itu sangat luar biasa. Nah, yang seperti lagi di Perang Kritis atau Perang Kesumo itu, kalau kita yakin memang ada ya. Beberapa kali Selosok Kliwon saya dengan Mbak Marijan, dengan Mbak Nono, sering saya sembahyang di situ karena mungkin saya dekat dengan beliau-beliau yang mumpuni, saya bisa melihat langsung. Atau itu slide ya, gambaran, tetapi dalam meditasi saya dengan mata terbuka saya bisa melihat. Berarti saya mengatakan ada. Itu bukan ilusi loh, ya. Karena beberapa orang juga bisa melihat gitu loh. Ya, jadi tanggapan saya Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul ada. Yang menjadi misteri adalah ketika ada sebuah tempat di Parangkusumo, itu yang mana katanya jadi pintu dua dimensi antara kehidupan nyata dengan kehidupan bawah laut, yang mana dulu pernah ada sejarahnya Panembahan Senopati dibawa ke bawah laut oleh ibunya Ratu Roro Kidul ya. Nah, benar nggak sih yang gerbang itu menjadi gerbang goib yang sampai sekarang diyakini? Iya, itu betul banget ya. Jadi tak kala kita mau ke Parangtritis, kita harus ke Parangkusumo, yaitu pintu gerbang itu ya, yang ada batunya itu besar ya. Di sana kita atur sesaji, kemudian kita buat larungan, namanya larungan sesaji untuk ke pantai, yaitu dengan melarung biasanya dengan kelapa hijau atau kelapa muda ya, yang dikasih kembang tengahnya. Jadi kita larung, kita bukan memuja Nyi Roro Kidul, tapi kita menghormati para leluhur yang ada di sana. Karena sebelum ada cerita itu, beliau sudah ada lebih dulu daripada kita. Kehidupan dua dimensi yang seperti apa yang mungkin bisa digambarkan sama yang mungkin orang lain nggak paham, ya. Yang sendiri bisa mungkin paham. Ya, dua dimensi di sini. Di alam nyata kita orang awam mungkin tidak bisa melihat apa-apa, ya. Tetapi sebagai spiritual yang mumpuni, kehidupan mereka sama seperti kita. Bahkan alam di sana itu ya masih dengan sistem raja-raja lah ya tentunya. Pakai kemben, pakai blangkon, pakai mahkota, dan mereka ada tahap-tahapan, ya ada paman pate, ada abdi dalem, ada ini, gambarannya seperti itu. Jadi kalau di sana itu sama, kalau memang kita itu berbuat dosa atau kita dikasih penglihatan, di sana ada hukuman-hukuman yang sangat luar biasa. Saya sendiri pernah diajak keliling dengan Mbah Nono ya. Saya dipegang tangan beliau begini, dipegang begini. Itu di ruang doa yang serba hijau ya. Itu seperti kita terkena ombak. Jadi kayak kita nyut semacam itu. Kemudian aroma daripada pasir yang kita pegang bersama tadi itu seperti bau air laut. Padahal ini di satu ruangan ya. Tapi beliau adalah abdi dalem di kerajaan itu gitu. Dia bisa merogoh sukmo ya Mbak Nono ini. Terus saya bilang sama Mbak Nono sebelum kita berinteraksi seperti itu, saya bilang sama Mbak Nono, tolong Mbah, nanti saya tuh tidak bisa berenang ya. Kalau nanti tiba-tiba di laut, saya nggak mau ikut ya di dalamnya. Udah ora apa-apa, tapi kamu jangan menoleh ke belakang ya. Kamu harus pasrah aja, aku gandeng. Mbah, aku nanti kalau nyawa kucul piye gitu. Ora, udah pokoknya kamu pasrah. Pasrah gimana kalau kita udah nggak bisa balik gitu.
Terus katanya Menono, ayo lah Eyang itu dikersakni, Eyang itu ditunggu. Karena beliau itu aku anggap mumpuni, nggak mungkin mereka itu menyalahkan aku ya. Kemudian aku dipegang itu nyut itu udah hatiku secara nurani sebagai manusia aku ketakutan ya. Karena jujur Eyang nggak bisa berenang ya. Terus beliau itu bilang gini, Eyang, Kanjeng Ratu sudah sowan. Iya, tetapi bahasa batin ya, karena kita dalam keadaan meditasi. Nggih, saya bilang gitu. Saya melihat sosoknya itu sangat luar biasa, bersinar dan bercahaya ya. Mungkin kalau dengan mata biasa kami nggak bisa tembus ya, karena bersinar dan sangat luar biasa kecantikannya itu. Bintang film pun nggak ada yang nyamai. Mungkin dengan Susana agak mirip ya. Dan waktu itu Kanjeng Ratu bilang, ayo aku pertunjukkan. Aku mikir, waduh kalau aku digandeng sama Kanjeng Ratu, bisa-bisa aku gak bisa balik gitu. Itu dalam alam pikiran saya ya. Tetapi aku tetap digandeng Manono, ngelihat-ngelihat di situ ada kebajikan dan kejelekan. Jadi aku ngelihat banyak orang disiksa, banyak orang yang aduh gitu tolong. Tetapi dia dipakai meja, dipakai apa itu mungkin mereka yang mengabdi setan ya. Jadi itu loh gambarannya seperti itu. Kalau kamu itu tidak bertakwa ya. Jadi kadang-kadang orang itu asumsinya keliru. Kelirunya menggambarkan Kanjeng Ratu atau Ratu Pantai Selatan itu jahat. Tidak. Buktinya saya diajak muter, ini yang berbuat jahat. Ini yang berbuat baik, mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau seandainya orang itu kalap, itu bukan salah Kanjeng Ratu ya. Mungkin mereka itu halusinasi, kepingin cepat kaya dengan jalan pintas ya. Dia membuat larungan, membuat wadal atau membuat apa. Itu bukan kemauan Kanjeng Ratu. Ya. Jadi mereka kalap, kemudian karena hatinya nggak bersih, mungkin dia terbawa arus. Ya, terus kemudian dia juga nggak bisa berenang, ya, sehingga dia jadi penghuni situ, gitu. Nah, yang mengenai larungan tadi, banyak juga yang meyakini ketika orang-orang yang datang ke sana dengan pakaian berwarna tertentu ya, kalau tidak salah pakaian hijau itu jadi pantangan lah ke laut dan banyak yang hanyut. Nah, itu mitos atau sebenarnya seperti apa sih yang? Ya, kalau saya percaya sih ya Mbak. Jadi itu mitos atau legenda atau hikayat ya. Aku kira itu sama aja sih ya. Kenapa dengan hijau kok dilarang? Kok tidak diberikan? Apakah itu sugesti? Iya, itu sugesti. Karena di dalam kerajaan itu pakaian Kanjeng Ratu adalah serba hijau. Sampai kamar, sampai spray, sampai semuanya itu serba hijau. Jangan sampai orang yang datang itu menyamai pakaian Kanjeng Ratu. Beliau tidak ingin disamai. Makanya orang ini seperti menantang ya, kadang-kadang diambil gitu loh. Jadi yang hilang tuh artinya diambil. Ya, kalau dia pakai pakaian hijau. Mungkin orang di sekitar situ melihat orang itu tadi pakaian hijau kemana ya? Kok hilang ya? Mungkin sekali, dua kali, sampai beberapa kali selalu dilihat kok pakaian hijau yang hilang ya. Tersiarlah bahwa kita tidak boleh memakai baju hijau. Karena mitosnya menyamai pakaian kebesaran Kanjeng Ratu Kidul. Artinya relevan ya ketika banyak orang-orang yang hilang di laut. Apakah itu sepenuhnya salah kemarahan Ratu Kidul? Iya, apakah itu jadi bentuk marahnya beliau? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Yang satu lagi, ketika tadi kan bicara gerbang, yang sendiri pernah lihat nggak atau pernah mencoba singgah atau datang ke tempat tersebut ya? Saya pernah. Itu saya memberikan sama foto-foto tadi. Saya sempat ngelarung apa, mungkin nanti kalau di TV bisa ditayangkan. Nah, itu banyak sekali orf. Orf itu sama dengan kehadiran. Ya, kehadiran makhluk-makhluk yang ada di sana.
Tetapi kalau orang itu kasat mata, ya dia ngeliatnya off aja gitu loh, ya. Tetapi kalau kita yang sudah biasa bermeditasi, tapa brata, ya tentu kita juga melihat alam yang seperti nyata, seperti yang kita alami saat ini gitu. Keberadaan patung itu sendiri depan gua apa yang sebuah pertanda atau kayak mana ya? Patung? Yang depan gua itu yang di Parangkusumo. Ya. Ada Itu pertanda bahwa disinilah yang tidak bisa kamu lalui, ini adalah pintu gerbang. Gitu. Ada pernah melanggar yang atau konsekuensinya seperti apa? Ya, konsekuensinya tentu hilang. Ya, kalau kita melanggar aturan-aturan, ini sudah dikasih bendera, kamu nggak boleh melangkah yang bendera kuning merah ini berbahaya, ya. Tetapi kadang orang yang ini surfing atau apa-apa, ya kalau sudah hilang, udah kasih peraturan, penjaga pantai pun nggak bisa apa-apa kecuali memanggil daripada juru kunci. Di mana keberadaan orang ini, ya. Kadang ya hilang begitu saja. Ada pernah ketemu nggak sih yang udah mungkin berapa lama? Ya, kalau kita di kuat-kuatnya di meditasi atau kuatnya kita mengirim doa, biasanya dikembalikan, Mbak. Tapi dalam keadaan gak hidup sih, ya. Karena sudah beberapa hari kan yang ada kembung-kembung gitu loh, bengkak-bengkak dan berair udah. Dan itu sering kejadian, tetapi sepanjang tahun-tahun ini sih nggak ada. Yang kita tahu ya tahun 80-an, 90 itu marak banget. Nggak ada orang berani, orang wisata mandi di Parangtritis nggak ada, Mbak. Tapi kalau anak sekarang kan dianggap nggak ada aja, ya. Terus yang kira-kira dilarang malah dilanggar, diikutin. Seolah-olah begitu, tetapi ya Allahu alam aja lah ya. Semuanya itu kamu percaya boleh, tidak boleh. Tetapi kalau orang yang sudah percaya dengan bahwa gaib itu ada, dia tidak akan melanggar karena tahu menghormati alam gaib yang ada di sana. Tapi benar nggak sih ketika ada mitos pernikahan, sorry kalau aku salah, ya. Panembahan Senopati menikah dengan apakah benar dengan Nyai Ratu, terus akhirnya itu jadi mengalih isu keruntuhan Raja Mataram, itu kayak mana ya? Ya, itu entah mitos, entah itu hanya cerita belaka. Tetapi kalau kita percaya, legenda itu ada loh petilasan-petilasannya. Apa itu disambung-sambung atau itu memang ada, tetapi kalau kita napak tilas, itu greget daripada aura atau yoninya itu ada, Mbak. Ya, ada getaran-getaran itu. Seperti misalkan di Parangkusumo ya, kita berdoa di situ. Kalau memang beliau itu siap menerima kita, kehadiran kita, itu alamnya itu akan beda gitu loh. Memberi sinyal-sinyal bahwa nih gue ada nih gitu ya, gue ada hadir. Nah, mitos daripada Kanjeng Ratu dengan Sultan Agung itu sampai sekarang masih berlaku ya, terutama di Jogja. Mbak perhatikan aja, kalau raja-raja di sana dinobatkan, selalu di kereta kencana itu tidak ada tuan putri atau permaisurinya. Selalu di sebelah raja itu kosong. Ya. Kadang-kadang kereta kencana yang mengangkut si raja ini, kudanya itu digar atau meringkik-ringkik, nggak mau jalan karena ada sosok gaib yang ikut. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah itu, oh berarti beliau sudah hadir. Kanjeng Ratu, ya hadir dan duduk di sebelahnya, gitu. Duduk di sebelahnya, dan itu mitos ya sampai sekarang masih berlaku. Kadang kalau kita masuk di museum tuh, Mbak, yang kita boleh ngelihat Ratu Kencono, kereta Kencono, tapi yang nggak boleh difoto. Itu jangan coba-coba, nanti daripada kesurupan, daripada nanti hilang ingatan, karena sudah dilarang ya sudahlah gitu ya. Kalau anak sekarang enggak, nyuri-nyuri ngevlog apa-apa ya, terakhir dia pulang sudah enggak ingat apa yang harus dia kerjakan. Nah kalau sudah begitu bingung cari paranormal lagi ya gitu.
terakhir dari Eyang ada ingin disampaikan nggak sih, yang artinya dengan keberadaan Ratu Kidul ini dengan sekarang mungkin zaman lebih modernisasi ya yang ya, mungkin seperti apa? Monggo ya. Jadi kepada anak-anakku, para sahabat semua yang mencintai budaya leluhur, ya, seyogianya meskipun kamu tidak yakin bahwa itu ada, tapi hormatilah. Karena ini adalah kebudayaan turun-temurun nenek moyang kita, entah itu legenda atau itu mitos, tetapi kita harus menghormati. Karena bagaimanapun cerita itu ada sebelum kita lahir. Jadi kalau kita itu berlaku sopan, berlaku baik, kita tidak akan kena bermasalah, terhindar daripada masalah. Jadi himbauan daripada Eyang, apa peraturan yang sudah ada jangan dilanggar. Jangan bilang kalau peraturan ada itu harus dilanggar, ya. Karena ada pelanggaran, makanya dibuat peraturan seperti itu. Jangan dibolak-balik, tetapi seyogianya lah kita menghormati, ya, apa tatanan dari nenek moyang kita. Ya, seperti itu kami sampaikan. Salam budaya dan salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.